Selamat pagi, Jemaat GBD Situbondo. Selamat berjumpa kembali di dalam menu sarapan GBD Situbondo. Pagi hari ini, mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena di awal tahun yang baru 2023 ini bahwa Tuhan Yesus tetap selalu menolong dan Tuhan Yesus tetap selalu menyertai kita hingga sampai awal tahun ini. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membacakan sebuah firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Saya ulangi, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu, dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ini adalah firman Tuhan dari Nabi Yeremia yang diberikan kepada bangsa Yehuda pada waktu pembuangan berada di Babel, Bapak Saudara ya. Di sana bangsa Yehuda ini telah dicerai-beraikan oleh Tuhan di dalam pembuangan di dalam negeri Babel dan selama 70 tahun lamanya. Di sini dikatakan bahwa setelah 70 tahun barulah aku memperhatikan kamu, dan selanjutnya aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan membalikan kamu ke tempat ini. Di sini melihat latar belakang dari firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang 10 ini, bahwa ini adalah merupakan sebuah penghukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu, karena bangsa ini yang tidak setia kepada Tuhan, yang hidupnya selalu berubah-ubah setia dalam mengiring Tuhan dan menyembah kepada ilah-ilah yang lain, sehingga Tuhan membuang bangsa ini ke sebuah negeri Babel selama 70 tahun, Bapak Saudara ya. Dan bagaimana kita melihat karena ketidaksetiaan dari bangsa Yehuda ini sehingga Tuhan menghukum bangsa ini dengan sangat luar biasa di negeri Babel. Tetapi dikatakan bahwa aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Setelah 70 tahun masa penghukuman itu, bahwa Tuhan berjanji akan menggenapi atau menepati janji yang diberikan kepada bangsa Yehuda. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah merupakan bentuk janji Tuhan kepada bangsa Yehuda. Tuhan mengatakan sendiri bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai bangsa Yehuda pada waktu itu. Dia mengetahui, dia mengerti sebenarnya bangsa ini pada waktu aku uji, aku hukum di tanah Babel dalam penghukuman itu, dan dia ditindas di sana. Sebenarnya Tuhan ini memiliki sebuah rancangan tersendiri buat bangsa ini. Dia mengetahui rancangan-rancangan ini, dan Tuhan tidak mau mencelakakan bangsa Yehuda pada waktu itu. Karena Tuhan ingin memberikan sebuah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Begitu ya Bapak Saudara ya. Dan demikian juga kita di akhir zaman ini, kita sebagai gereja Tuhan, di akhir zaman, kita memasuki tahun yang baru, di awal tahun 2023 yang sudah diprediksi merupakan tahun yang sulit, tahun yang bagaimana perekonomian mengalami kelesuan. Tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus yang memiliki rancangan tersendiri bagi kita. Selanjutnya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati.
Puji Tuhan, dan Tuhan sebenarnya sangat mengasihi bangsa Yehuda ini ya Bapak Ibu Saudara. Setelah masa penghukuman selama 70 tahun di Babel, Tuhan mengatakan apabila dia, Yehuda itu berseru kepada Tuhan dan datang berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan dia akan mendengarkan bangsa Yehuda. Dan apabila dia mencari, maka dan menemukan aku, dan Tuhan akan menjumpai bangsa itu, akan menemui bangsa itu dan menjawab segala doa dari bangsa Yehuda. Itulah rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan mempunyai rancangan tersendiri terhadap bangsa Yehuda. Apa yang harus kita lakukan dalam memasuki tahun yang baru ini? Mungkin pemimpin-pemimpin dunia hari-hari ini memikirkan atau merancangkan atau menafsirkan bahwa dunia akan bergolak, dunia akan begini, dunia akan begitu memasuki tahun 2023. Tetapi sebenarnya semuanya itu adalah dalam tangan Tuhan, dalam rancangan Tuhan semuanya. Dunia yang kita diami ini dalam rancangan Tuhan. Apa yang mau Tuhan mau itu semuanya adalah dalam kendali Tuhan. Manusia boleh memikirkan, manusia boleh menafsirkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau Tuhan yang menuntun bangsanya, umatnya, maka Tuhan pun akan menyertai dan menyelamatkan kita. Seperti yang firman Tuhan ada di dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mungkin banyak orang merancangkan hari-hari ini pemimpin dunia, kepala negara, pemimpin-pemimpin ekonomi, dan sebagainya. Mereka mempunyai rancangan, mereka mempunyai pikiran-pikiran yang yang menafsirkan dunia hari-hari ini tidak baik. Tetapi dalam semua itu tetaplah keputusan ada di tangan Tuhan. Dan terlebih kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan kesayangannya, mungkin dunia boleh bergolak, dunia boleh tidak baik kondisinya, tetapi hidup kita tetap dalam kendali dari Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak perlu takut, dan segala keputusan dalam hidup kita semua itu berada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itu adalah Yesaya 55 ayat 8-9. Ini ayat firman Tuhan yang mengingatkan dan menguatkan kepada kita, sebab segala hal yang terjadi di dunia ini bukanlah atas kendali manusia, tetapi semua itu adalah atas kendali Tuhan. Dan semua yang terjadi, mungkin hidup kita, orang-orang boleh mengatakan tidak baik situasi hari ini, tetapi semua tetap dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia, bukanlah rancangan dari bangsa-bangsa, bukanlah rancangan dari pemimpin dunia ini, tetapi jalannya Tuhan itu adalah jalannya Tuhan tersendiri. Puji Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan saat pagi hari ini bisa mengingatkan bagi kita, supaya kita di awal tahun 2023 ini kita tetap selalu mengandalkan Tuhan Yesus, dan hidup kita ini ada di dalam kendali dan rancangan Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.